Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat ilmu. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan, kita sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan ceramah singkat yang bertema keluarga sakinah menurut ajaran Islam. Sebelumnya sebagai dasar mengawali ceramah ini disebutkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang artinya dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menciptakan untuk kalian dari jenis kalian pasangan-pasangan kalian yang demikian itu supaya kalian merasa nyaman, tentram dengannya, dan dijadikannya di antara kalian berdua mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda dari kaum yang berfikir. Dari ayat-ayat ini terdapat beberapa poin-poin yang dapat kita petik. Poin yang pertama yaitu pasangan-pasangan bagi manusia, bahwa pasangan-pasangan bagi manusia itu merupakan salah satu tanda dari kebesaran Allah. Yang kedahsyatannya sama dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Ketika Allah menghidupkan yang mati dan sebaliknya. Tentunya ada makna yang dalam pada surat Ar-Rum ayat 21 ini. Hal yang mendasar lainnya dari ayat ini yaitu berisi sebuah bentuk rahmat ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan bagi kalian. Manusia dari jenis kalian, bukan dari jenis yang lain. Bukan dari jenis jin, bukan dari jenis binatang, bukan pula dari jenis tumbuhan. Subhanallah. Alangkah mulianya manusia diciptakan oleh Allah. Inilah sebagian tanda-tanda dari bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Sehingga terciptalah dengan mudah di antara pasangan kalian yaitu mawaddah, kasih sayang, dan rahmat, rasa cinta yang bisa menumbuhkan ketenangan pada hati. Bisa hidup seia sekata, bisa hidup bersatu satu hati. Inilah cerminan dari tamama rahmatullahi bani Adam, yaitu kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas bani Adam, sehingga Allah jadikan pasangan-pasangan mereka dari jenis mereka sendiri. Semoga kita semua dapat mengimplementasikannya ayat ini. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kemudian poin selanjutnya yaitu atau poin yang kedua pada surat Ar-Rum ayat 21 ini terdapat pada kalimat litaskunu ilaiha, yaitu mengandung makna agar pasangan tersebut merasa tenang, nyaman kepada pasangannya.
Dan faktor yang membuat kenyamanan dan ketenangan adalah al-mahsnasah, yaitu kesamaan jenis, di mana Siti Hawa juga diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Selain itu, dengan kesamaan jenis ini terciptalah keterikatan dan menumbuhkan semangat saling mengenal, menyatu dan mendalami satu sama lain. Kecenderungan rasa tenang bagi suami kepada istri ataupun sebaliknya bagi istri kepada suami merupakan suatu fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terciptalah perasaan yang sangat sejuk dalam sebuah keluarga. Kemudian poin ketiga pada surat Ar-Rum ayat 21 ini disebutkan azwajan, yaitu pasangan. Yang dimaksud dengan pasangan di sini adalah yaitu seorang suami dan istri yang diikat dengan sebuah pernikahan yang sah menurut agama, menurut negara, dan menurut adat istiadat. Jika hanya istri sendiri, tidak disebut dengan pasangan, tetapi jomblo. Yang dengan pernikahan ini Allah menjadikan kasih sayang antara satu sama lain. Teman-teman semua, kemudian dalam potongan ayat surat Ar-Rum ayat 21 ini yaitu terdapat kalimat wa ja'ala bainakum, yang berarti dan dijadikannya di antara kalian, yang artinya adalah proses untuk terciptanya mawaddah warahmah yang dapat menumbuhkan ketika upaya yang dilakukan yaitu dalam kata bainakum, dari dua arah. Suami mempunyai andil dalam menciptakan mawaddah warahmah. Begitupun seorang istri yang mempunyai andil sama-sama mempunyai andil dalam menciptakan mawaddah dan warahmah. Jika hanya dari satu pihak aja yang menciptakan mawaddah warahmah, maka tentunya itu tidak akan terwujud. Oleh karenanya harus ada kesadaran dari kedua belah pihak supaya terciptanya mawaddah dan warahmah tersebut. Mawaddah dan warahmah muncul karena adanya saling memberi, bukan saling menuntut. Saling mengerti, saling memahami, bukan untuk meminta dipahami atau dimengerti. Dan juga saling mengoreksi dan bukan menang sendiri. Kebahagiaan sesungguhnya dalam rumah tangga yaitu bukan ketika menikah, bukan pula ketika bulan madu, tetapi pasangan itu telah membuktikan mampu mengarungi samudra kehidupan hingga ke pantai tujuan. Dan di pantai itu tujuan untuk mendapati anak cucu yang sukses dan hormat dunia dan akhirat. Menurut hadis Nabi, ada 4 pilar kebahagiaan dalam mengarungi rumah tangga. Yang pertama yaitu istri atau suami yang setia, yang kedua anak-anak yang berbakti, yang ketiga lingkungan sosial yang sehat, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu rezeki yang halal. Kesetiaan membuat hati menjadi tenang dan bangga. Begitupun pula anak-anak yang berbakti menjadikan ketentraman bagi kedua orang tuanya. Lingkungan yang sehat juga menghilangkan rasa khawatir dan rezeki yang halal. Dan juga dekat untuk merangsang optimisme, idealisme, dan kegigihan. Alhamdulillah akhirnya kita sudah di penghujung di acara di ceramah singkat ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Semoga ceramah yang singkat ini menjadikan memberi syafaat kepada kita semua, memberikan syafaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kekeliruannya. Akhirul kalam, Allahul mawafiqun ilahi aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.